Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Bapak Rizki. Insya Allah. Ahad insya Allah. Waalaikumsalam. Kalau membaca Quran tanpa wudhu itu boleh. Bukan haram ya, cuman tidak adab. Adabnya harus dengan wudhu. Itu adabnya. Kalau memegang HP yang ada Qurannya tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Kalau terlambatnya itu sampai selesainya subuh, dalam arti sudah naik matahari, maka tidak bisa lagi qobliyah fajar atau qobliyah subuh, tapi wajib langsung untuk menggodok subuhnya. Waalaikumsalam. Kalau membaca Quran tanpa wudhu itu boleh. Bukan haram ya, cuman tidak adab. Adabnya harus dengan wudhu. Itu adabnya. Kalau memegang HP yang ada Qurannya tidak apa-apa. Memotong rambut sebagian panjang dan sebagian pendek itu namanya qaza, dan itu dimakruhkan. Jadi separuh-separuh kayak gitu, atau apalah namanya kalau zaman sekarang, itu hukumnya makruh. Hukumnya halal kalau misalkan akadnya di awal. Dalam artian akadnya misalkan beli 12 juta dengan cicilan 1 juta per bulan selama 1 tahun. Nah, seperti itu boleh. Jadi disebutkan akadnya di awal. Hukumnya sah sholat maghribnya, karena jahriyah dan sirriyah itu sunnah, bukan wajib. Jadi tetap sah sholat maghribnya, tapi makruh sih sebetulnya. Sunnah-sunnah Nabi yang ada di hadis, apabila kita mengamalkan, wajib ada bimbingan seorang guru, itu lebih afdal, supaya kita tahu, tidak sembarangan amal, dan juga ketika ada ijazah kita bisa mendapatkan ijazahnya. Waalaikumsalam. Bisa orang yang sudah meninggal merindukan yang masih hidup, atau tapi yang umumnya kan yang hidup merindukan yang meninggal ya, bisa aja. Waalaikumsalam. Tidak batal menyentuh rambut suami atau rambut istri, itu tidak batal. Karena yang batalkan itu ketika bersentuhan kulit, antar kulit, tanpa ada halangan apapun. Kalau rambut, kuku, gigi itu tidak batal. Wah, ini tidak bisa jawab sih Ana ya. Kalau secara hukum mungkin yang berhak bisa menjawabnya MUI dalam hal ini, karena memang kapasitasnya sebagai itu ya, yang berwenang. Tapi wallahu alam. Ya, kalau kita tidak membayar pajak bisa menjadikan resiko bagi hidup kita. Misalkan tidak bayar pajak, nanti rumah kita disita, motor kita disita, ya mau tidak mau kita bayar. Daripada kena fitnah nanti kena hukuman atau kita kehilangan barang kita. Bagaimana hukumnya makan cemilan di dalam kamar? Ya tidak apa-apa, asal tidak mengotori. Akhirnya nanti makan cemilannya bareng sama tikus, sama kecoak, sama segala macam, karena kotor itu di kamarnya. Ya mungkin dengan kesabaran, dan yang pasti sabar ya, apalagi dengan kesabaran menanggapinya, dengan keikhlasan dan kesabaran sekali lagi. Maksudnya marga Alidrus. Kalau marga Alidrus ya termasuk yang atas sih, tapi di atasnya lagi ada Segaf, ada Mauladawilah. Karena Alidrus itu anaknya Segaf dan cucunya Mauladawilah. Banyak ulama yang menyatakan bahwa hukumnya syubhat, ada juga yang menyatakan hukumnya adalah haram hasilnya itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kalau dalam hati ya boleh-boleh aja, tapi kalau ketika kita menjawabi, maka kita hentikan makan dulu untuk menjawabi adzannya. Kecuali kalau misalnya kita di kamar mandi, maka menjawabi adzannya setelah keluar dari kamar mandi. Apa hukumnya makan biawak, nyambe? Karena enggak tahu nyambe itu yang kayak apa, biawak. Wallahu a'lam. Ada bayi baru lahir terus di depan rumahnya ada api. Oh, ini part 1 ya, part 2 nya oke. Katanya supaya pusar perutnya cepat lepas, itu bagaimana hukumnya? Anak kok enggak ada, kan ada hubungannya antara api yang ada di depan rumah dengan pusar yang lepas. Itu enggak ada hubungan apa-apa secara medis sebetulnya. Waalaikumsalam. Amin. Moga-moga diberi putra putri yang soleh insya Allah, bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Contohnya kapan ke rumahnya Hebagil lagi? Insya Allah kita sowan ke situ, karena beliau orang tua yang ya mungkin tinggal satu-satunya beliau orang tua sesepuh di Malang, yang moga-moga beliau diberi sehat afiat. Yang dimaksud dilaknat oleh Allah, ya Allah melaknat orang ini. Laknatullah alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang suka berbohong dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya. Karena agar laknat itu bisa lepas dari kita, ya kita bertobat. Tidak ada dosa sebesar apapun yang kalau kita tobat tidak diampuni. Pasti semua akan diampuni karena Allah Maha Pengampun. Asal tobatan nasuha, tobat yang benar-benar.